Selamat datang di kajian Alkitab e-Bible Fellowship. Dalam rangkaian kajian Alkitab ini, kita akan melihat lebih dekat bukti-bukti dalam Alkitab tentang penyelesaian hari penghakiman yang berkepanjangan dan akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Dan sekarang, berikut adalah pembawa acara dan pengajar Alkitab kita, Chris McCann. Selamat malam dan selamat datang di kajian Alkitab kita. Malam ini, kita akan memulai rangkaian baru yang akan fokus pada penyajian semua bukti Alkitabiah yang telah kita temukan, yang menunjukkan bahwa tahun 2033 akan menjadi akhir dunia. Jadi judul untuk rangkaian kajian Alkitab ini adalah Bukti Alkitabiah untuk Akhir Dunia pada tahun 2033. Tujuan dan maksud kajian. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kajian ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai peringatan. Tidak ada niat dari kami, dari pihak e-Bible Fellowship, untuk memperingatkan Anda atau siapapun tentang mendekatnya akhir dunia. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa tidak? Bukankah orang-orang harus diperingatkan agar mereka bisa mencari belas kasihan dari Tuhan dan sebagainya? Sebenarnya, alasan kami berbicara tentang akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033 bukan untuk dianggap sebagai peringatan, karena peringatan tentang penghakiman Tuhan sudah diberikan sebelumnya. Prinsip Alkitabiah tentang peringatan. Yehezkiel 33. Mari kita buka Yehezkiel pasal 33. Saya akan mulai membaca dari ayat 1, diterjemahkan dari teks Masoretik Ibrani. Firman Tuhan datang kepadaku, katanya, Anak manusia, berbicaralah kepada anak-anak bangsamu dan katakan kepada mereka, ketika aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan orang-orang negeri itu mengambil seseorang dari antara mereka dan menjadikannya penjaga bagi mereka. Jika ia melihat pedang datang atas negeri itu, ia meniup sangkakala dan memperingatkan orang-orang. Maka barang siapa mendengar bunyi sangkakala tetapi tidak mengindahkan peringatan itu, jika pedang datang dan membinasakannya, darahnya akan ditanggungnya sendiri. Ia mendengar bunyi sangkakala tetapi tidak mengindahkan peringatan, darahnya ada padanya. Tetapi orang yang mengindahkan peringatan akan menyelamatkan jiwanya. Namun, jika penjaga melihat pedang datang tetapi tidak meniup sangkakala, sehingga orang-orang tidak diperingatkan, dan pedang datang lalu membinasakan seseorang dari antara mereka, kebinasaan orang itu adalah kesalahannya, tetapi darahnya akan kutuntut dari tangan penjaga itu. Maka engkau, anak manusia, aku telah menjadikan engkau penjaga bagi kaum Israel. Karena itu, dengarlah firman dari mulutku dan peringatkan mereka dari aku. Dalam bagian ini, Tuhan menetapkan prinsip Alkitabiah bahwa ketika Tuhan menyatakan pedangnya, yang sebenarnya merujuk pada murkanya, kemarahannya dalam penghakiman, Dia akan menyatakan informasi itu kepada umatnya terlebih dahulu. Ini juga merupakan prinsip Alkitabiah. Tuhan menyatakan rencananya, Amos 3. Sebagai contoh, mari kita buka kitab Amos, pasal 3 ayat 6, diterjemahkan dari teks Masoretik Ibrani. Apakah sangkakala ditiup di kota, dan orang-orang tidak takut? Apakah ada malapetaka di kota yang tidak Tuhan lakukan? Sesungguhnya Tuhan Allah tidak melakukan apapun tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Pernyataan, Tuhan Allah tidak melakukan apapun tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi, adalah prinsip Alkitabiah. Kita melihatnya dalam kisah Lot, ketika Tuhan, dalam wujud dua malaikat, datang ke kota Sodom. Apakah mereka memperingatkan Lot? Ya, mereka memberitahunya terlebih dahulu tentang kehancuran dengan api dan belerang. Keluarlah dari kota, karena Tuhan akan menghancurkan kota itu. Kita melihatnya dalam kisah banjir, ketika Tuhan datang kepada Nuh dan memperingatkannya terlebih dahulu, bahkan memberikan waktu 120 tahun untuk membangun bahtera demi keselamatan keluarganya. Kita melihatnya dalam kitab Yeremia, di mana Tuhan memperingatkan Nabi Yeremia tentang rencananya untuk mendatangkan penghakiman atas tanah Yehuda. Kita menemukannya berulang kali. Kita melihatnya ketika Tuhan datang kepada Yunus dan mengutusnya ke Niniwe untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang, 40 hari lagi dan Niniwe akan dihancurkan. Informasi di muka, Tuhan terlebih dahulu menyatakan rahasia kepada hambanya, Nabi, lalu Nabi menyatakannya. Prinsip ini diuraikan dalam banyak ayat. Pemahaman, waktu, dan penghakiman. Pengkhotbah 8. Sebagai contoh, dalam Pengkhotbah pasal 8, ayat 5 diterjemahkan dari teks Masoretik Ibrani, orang yang mematuhi perintah tidak akan mengalami hal buruk,
Dan hati orang bijak memahami waktu dan penghakiman. Hati orang bijak ini merujuk pada seseorang yang telah diselamatkan Tuhan dan dijadikan bijak, karena roh kebijaksanaan, Kristus, tinggal di dalam mereka. Mereka diberi pemahaman, yaitu pengertian tentang waktu dan penghakiman. Kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menyatakannya dalam halaman-halaman kitab suci, cara dia datang kepada umatnya terlebih dahulu, dan memberitahu mereka tentang hal-hal yang akan datang agar mereka bisa bertindak dan diselamatkan. Umat Tuhan tidak dalam kegelapan. 1 Tesalonika 5. Inilah alasan mengapa dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat 1 diterjemahkan dari Textus Resis, tentang masa dan waktu, saudara-saudara, kamu tidak perlu aku tulis kepadamu. Karena kamu sendiri tahu dengan pasti bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ketika mereka berkata, damai dan aman, maka kehancuran tiba-tiba menimpa mereka, seperti sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, tidak dalam kegelapan, sehingga hari itu menimpa kamu seperti pencuri. Apakah Lot dalam kegelapan, sehingga hari kehancuran Sodom mengejutkannya? Sama sekali tidak. Apakah Nuh dalam kegelapan, sehingga hari kehancuran dunia oleh banjir mengejutkannya? Sama sekali tidak. Ini adalah kisah umat Tuhan dalam Alkitab. Itulah sebabnya, ketika kita sampai pada waktu akhir, Tuhan menggerakkan Nabi Daniel untuk menulis hal-hal ini dalam Daniel pasal 12. Dalam ayat 9 diterjemahkan dari teks Masoretik Ibrani. Dan dia berkata, pergilah Daniel, karena kata-kata ini ditutup dan disegel sampai waktu akhir. Banyak orang akan disucikan, dijadikan putih dan diuji, tetapi orang fasik akan terus berbuat fasik. Dan tidak seorang pun dari orang fasik akan mengerti, tetapi orang bijak akan mengerti. Seperti hati orang bijak yang memahami waktu dan penghakiman, kata-kata itu disegel sampai waktu akhir. Bahkan dalam Daniel 12, ayat 4 diterjemah dari teks Masoretik. Tetapi engkau, Daniel, tutuplah kata-kata itu dan segel kitab itu sampai waktu akhir. Banyak orang akan berlari ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan tentang waktu dan penghakiman, serta banyak hal lain bertambah karena kita yang hidup di bumi saat ini sedang hidup pada waktu akhir dunia. Dunia merasakan waktu akhir. Saya tidak peduli siapa yang mendengarkan ini, jika Anda ateis, sekuler, jemaat gereja, atau salah satu umat pilihan Tuhan di luar gereja, siapapun Anda juga melihatnya. Anda tahu, meskipun Anda menyangkal Alkitab dan Tuhan, meskipun di hati Anda tahu dia ada, dan Anda juga tahu dalam hati bahwa Alkitab adalah firman-Nya. Meskipun Anda menyangkal, Anda merasakan ada sesuatu yang sangat salah di dunia yang belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Sesuatu telah berubah secara drastis. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dan apa itu? Hanya dalam Alkitab, hanya Tuhan yang bisa memberikan rinciannya. Manusia hanya memiliki rasa takut, rasa bahaya besar, bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi dan terus terjadi dan akan terjadi. Itu adalah perasaan atau firasat yang akurat karena memang benar. Hal buruk yang telah terjadi adalah bahwa hari penghakiman yang seram telah datang ke dunia. Alkitab, firman Tuhan yang kekal, Alkitab. Firman Tuhan ditulis oleh Tuhan. Itu adalah firman-Nya. Dia adalah penulisnya. Dia adalah pribadi yang kekal. Dari kekekalan sampai kekekalan. Dia mendiami kekekalan, dan dia tahu akhir dari permulaan. Alkitab memberitahu kita bahwa karena Tuhan tahu segala sesuatu di masa depan, tidak hanya untuk sisa waktu di dunia, tetapi juga seluruh kekekalan yang akan datang, Tuhan memiliki semua pengetahuan tentang semua yang akan terjadi, seperti dia memiliki semua pengetahuan tentang semua yang pernah terjadi. Tuhan yang Maha Tahu ini menulis Alkitab dari perspektif kekal dan tak terbatas ini. Itulah sebabnya dia bisa menempatkan informasi dalam kitab suci ini, menyembunyikannya dan menyegilnya, seperti yang dia bicarakan dalam Daniel, sampai waktu akhir dunia tiba. Kemudian dia membuka segel dari kitab itu, bukan secara harfiah, tetapi seolah-olah dengan cara membuka mata atau pemahaman umatnya terhadap informasi itu pada titik yang tepat dalam sejarah, yaitu waktu akhir. Itulah yang dia lakukan. Dia mulai menyatakan rahasianya. Ini adalah hal-hal rahasia Tuhan. Misteri-misteri kitab suci. Tuhan menyembunyikan kebenaran dalam perumpamaan. Sebenarnya, definisi perumpamaan adalah sesuatu yang berfungsi untuk menyembunyikan kebenaran. Ada berbagai cara Tuhan menyembunyikan kebenaran, jadi kita bisa mengatakan ada berbagai interpretasi perumpamaan itu. Namun, kebenaran itu ada di sana. Selalu ada di sana.
Ketika kita sampai pada waktu akhir, Tuhan membuka tabir dan mulai mengarahkan umatnya melalui rohnya yang ada di dalam mereka. Ini tidak terlalu sulit bagi untuk melakukan. Dia juga mengarahkan mereka dalam kajian Alkitab yang benar untuk membandingkan ayat dengan ayat, rohani dengan rohani. Kemudian kita diberitahu bahwa Roh Kudus akan mengajar, dan Roh Kudus memang mengajar. Kalender Alkitabiah, Tuhan tentang sejarah Tuhan, menyatakan kalender Alkitabiah tentang sejarah yang menguraikan seluruh sejarah dunia, sehingga kita bisa melihat pola-pola yang sudah digenapi dalam sejarah Alkitabiah masa lalu. Pola-pola misalnya dari penciptaan hingga kehancuran oleh banjir, dari kehancuran oleh banjir hingga kematian Kristus di kayu salib. Kita melihat melalui pengaturan kalender ini, dari satu peristiwa Alkitabiah besar ke peristiwa lain, bahwa tidak ada yang dilakukan secara acak atau sembarangan, tetapi waktu mengalir dan digenapi menurut pola yang pasti. Tuhan memiliki rancangan bawaan untuk program waktu dan musimnya. Setelah pola itu bisa diamati dan dicatat, kita memproyeksikannya ke dalam perjanjian baru, dan kita menemukan bahwa Alkitab menunjuk pada tanggal-tanggal tertentu untuk akhir zaman gereja, masa kesengsaraan besar, atau periode penghakiman atas gereja, penghakiman atas dunia itu sendiri, tanggal hari penghakiman. Anda mungkin sudah mendengar tanggal itu karena Tuhan menyatakan waktu hari penghakiman, hari awal, tanggal yang sangat penting itu. Pada hari itu, Dia akan menutup pintu surga dan mengakhiri program keselamatannya. Tidak akan ada lagi upaya untuk mengabarkan Injil ke dunia, untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk membawa orang ke dalam kerajaan, karena semua pekerjaan itu akan telah selesai. Jadi, Tuhan menyatakannya kepada umatnya. Peran orang pilihan sebagai penjaga umatnya. Orang-orang pilihan adalah penjaga. Di mana kita berjaga? Apakah kita melihat ke langit untuk melihat kedatangan Kristus secara kasat mata? Tidak, kita melihat ke dalam Alkitab. Di sanalah umat Tuhan berjaga. Ketika Tuhan berkata berjagalah, Dia bermaksud agar kita tetap mempelajari Alkitab, terus belajar, terus mengikuti metodologi Alkitabiah yang benar, membandingkan ayat dengan ayat, menyelaraskan kesimpulan, mencari makna rohani yang lebih dalam. Pada waktu dan musim yang tepat, Dia akan membuka mata. Itulah yang terjadi ketika Dia membuka mata seorang yang baik dan setia seperti Mr. Camping. Jangan dengarkan gereja tentang Dia, dan jangan dengarkan mereka yang di luar gereja di dunia. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan tentang Alkitab, baik gereja maupun dunia. Mereka berada dalam kebutuhan rohani, dan kegelapan. Dan mereka tidak bisa mengarang baik meskipun mereka bertemu-temu. Tetapi tamnatung Torah dan setia sebab forth sebayang kewatuh dan mitomi kumbar informasi sesegil. Dia terkini menyempatkan platform. Sebuah stasiun radio dunia yang kuat. Family Radio disiarkan ke seluruh dunia dalam berbagai cara, sehingga informasi ini sampai ke bangsa-bangsa di dunia. Itu adalah proklamasi Injil terakhir. Kami tidak punya waktu untuk membahas semua hal yang terjadi dengan hujan akhir dan menyelamatkan banyak orang saat ini, setidaknya tidak dalam pernyataan pembuka ini. Tetapi ada proklamasi dan peringatan di seluruh dunia. 21 Mei 2011, Hari Penghakiman. Dengan tanda seru, itu adalah pernyataan para penjaga pilihan, bukan penjaga di gereja. Kegagalan gereja sebagai penjaga, Yesaya 56. Gereja juga diberi tugas sebagai penjaga di menara pengawas mereka. Penjaga seharusnya melihat pedang datang dan meniup sangkakala untuk memperingatkan orang-orang. Dan apa yang dilakukan gereja? Mereka mengembangkan doktrin yang pada dasarnya mengambil sangkakala dari tangan penjaga mereka. Ini menyebabkan penjaga mereka menjadi buta. Tuhan bahkan mengolok-olok mereka dalam kitab Yesaya, pasal 56 ayat 10 diterjemahkan dari teks Masoretik Ibrani. Para penjaganya buta, mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing bisu, mereka tidak bisa menggonggong, bermimpi, berbaring, suka tidur. Itu adalah deskripsi yang luar biasa, memiliki penjaga yang buta. Itu terdengar seperti acara komedi yang konyol. Namun, itulah yang dilakukan gereja. Oh ya, kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami ingin Tuhan datang sama seperti Anda atau siapapun. Kami rindu Tuhan datang, dan kami berjaga, kami mengawasi. Namun begitu seseorang menyebutkan, kamu tahu ada beberapa berkata, saya senang kamu berjaga karena kita dipanggil untuk berjaga dan menantikan hari Tuhan. Dan ada banyak bukti Alkitabiah, banyak informasi Alkitabiah yang menunjuk pada kedatangan Kristus. Izinkan saya berbagi denganmu. Tetapi tanggapannya adalah,
Tidak, berhenti. Saya tidak ingin mendengarnya. Saya tidak ingin mendengarnya. Tidak ada yang tahu hari atau jamnya. Mari kita hentikan pembicaraan ini. Jangan fokus pada itu. Mari kita konsentrasi pada hal-hal yang lebih penting atau pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Kristen. Lihat, tentu saja mereka memiliki penjaga, lalu mereka menutup mata penjaga itu, tetapi mereka tidak perlu penutup mata karena mereka sudah buta sejak awal. Mereka memiliki penjaga, tetapi jika penjaga itu berani meniup sangkakala, jika dia berani menggonggong seperti anjing penjaga untuk memperingatkan seseorang, mereka akan segera menurunkannya dari pos itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu menjadikan saya penjaga. Kamu menempatkan saya di menara pengawas. Kamu memberi saya sangkakala. Ya, tetapi kamu seharusnya tahu kamu tidak boleh melihat apapun. Dan jika kamu melihat, kamu tidak boleh meniup sangkakala itu. Jangan memberanikan dirimu. Turun dari sana. Kami tidak ingin kamu menjadi penjaga kami lagi. Itulah kebodohan yang membuat doktrin gereja mengikat dan membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus dan kehancuran tiba-tiba. Apa yang Tuhan katakan tentang kedatangannya yang seperti pencuri pada malam hari? Dia akan datang, dan kemudian akan menghadapi kehancuran tiba-tiba. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Namun gereja bersikeras. Kamu harus menerima Kristus, dia datang seperti pencuri pada malam hari. Pencuri pada malam hari. Kamu harus percaya itu, kamu harus menantikan kedatangan dengan cara itu. Seperti kamu tidak mungkin tahu, seperti pencuri pada malam hari. Sebenarnya apa yang dikatakan? Kristus datang bagi mereka seperti pencuri pada malam hari untuk mencuri kekayaan rohani mereka, untuk membunuh mereka dan menghancurkan mereka. Karena itulah yang dilakukan pencuri ketika dia mengejutkan orang, ada kehancuran tiba-tiba. Ya, ingat, kita membaca dalam 1 Tesalonika 4 diterjemah dari Textus Receptus sama seperti sebelumnya. Tetapi kamu, saudara-saudara, tidak dalam kegelapan, sehingga hari itu menimpa kamu seperti pencuri. Hati orang bijak memahami waktu dan penghakiman. Penutup. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk kajian Alkitab Malam E-Bible Fellowship bersama pembawa acara dan pengajar Alkitab Chris McCann. Untuk kajian dan informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami di thebiblefellowship.org. Sampai kajian Alkitab kita berikutnya. Semoga kehendak Tuhan yang sempurna terlaksana.